Dulur-dulurku yang belaga dan cindo, selama bulan Ramadan di Pro 4 ada siaran spesial dengan nuansa religi yang kami suguhkan. Di antaranya ada Bemasak, program bernuansa Ramadan dan pengajian satu hari satu ayat yang disiarkan setiap hari. Nah, sorenya ada Hikmah Ramadan bersama Ustadz Tito. Program ini ada setiap hari dari pukul 17 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dulur-dulur pacak berinteraksi selama acara berlangsung. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Tito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sore hari ini kita bertemu lagi di Dialog Hikmah Ramadan 23 Ramadan 1447 Hijriah bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dan seperti biasa acara ini kita siarkan melalui YouTube kita Pro 4 Palembang ya. Jadi untuk dulur yang nak bertanya boleh langsung komen di YouTube atau boleh ke WhatsApp kita di 0897 7884 dan juga nomor telepon kita di 0711351656. Cak mana Ustadz, hari ini kita di 23 Ramadan 1447 Hijriah ini temanya apa nih Ustadz? Ya, temanya tentang mengenal fikih jenayah. Oke, nah jadi untuk dulu yang nak nanya boleh tadi ya ke line telepon, WhatsApp dan juga komen di YouTube kita Pro 4 Palembang, agak langsung dijawab sama Ustadz Setiawan. Langsung saja Ustadz dengan materinya hari ini. Iya, terima kasih Cik Mita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang insya Allah senantiasa setia menjadi pendengar RRI Pro 4, baik melalui channel RRI digital, melalui radio manual, melalui kanal YouTube ataupun media sosial lainnya. Gagik jaturi sambil kita menyampaikan materi berlangsung gagik Dialog Hikmah Ramadan, baca lewat telepon atau WhatsApp atau kanal-kanal media sosial lainnya. Insyaallah kita tanggapi. Kalau baca kita jawab. Kalau tidak baca kita jadikan PR. Boleh bertanya, boleh ngasih masukan, boleh juga mengkritisi atau apapun lah itu ya. Kami insyaallah tidak akan berkeberatan. Bersyukurlah kita kepada Allah di hari ini, di hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, insyaallah. Karena kita sudah berada di tanggal 23 Ramadan tahun 1446 Hijriah dan tepatannya lagi hari Jumat hari ini selain Jumat terakhir ialah tanggal 13 Maret 2026 Miladiah. Nah, maka wajib kita untuk bersyukur kepada Allah, kita sudah berada di sepekan terakhir bulan suci Ramadan. Bukan lagi 10 tapi sepekan terakhir. Artinya 7 hari ke depan insyaallah ya. Maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Kita masih baca, Allah nunjuk kekuatan puasa, Allah nunjuk kekuatan untuk sholat, Allah nunjuk kekuatan untuk berbagi ilmu, dan Allah nunjuk juga kekuatan untuk sama-sama mengkaji ilmu bagi para pendengar sekalian. Maka kita wajib untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Nah, lah berhenting telepon saja. Masih kita terima dulu Ustaz ya. Iya, coba kita angkat baru kita lanjutkan materinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Sama Bang Herman PM di Lalang Oke. Sumbawa. Oke, silakan dengan pertanyaannya Bang Herman. Aku nak nanya boleh tak Pak Ustadz? Oh boleh cek. Iya, kalau tak boleh kan? Tak ada maya Aku kita. nak nanya Pak Ustadz, aku nih itu istilahnya Pak Ustadz puasa Pak Ustadz. Iya. Nah, cuma kadang-kadang puasa nih Pak Ustadz pengen nak minum kadang-kadang. Iya. Iya dah tahan nafsu nih kan? Mm-mm. Dibawa tidur Pak Ustadz. Uji uang makro kan? Mm-mm. Nah, bangun main ini banyak pelihatan. Mm-mm. Nah itu harap tak hukumnya itu batal tak puasa kok Pak Ustadz. Sudah tadi yang kedua Pak Ustadz. Iya. Kalau aku ke Palembang misalnya Pak Ustadz. Heeh. Iya. Nah kita ni tak sengaja Pak Ustadz. Mm-mm. Sejingok lah. Uang tadi nunduk-nunduk. Bajunya terbuka Pak Ustadz. Nah. Mm-mm. Mama lah tak dilihat Pak Ustadz. Cuma tak sengaja Pak Ustadz. Nah Iya, batal tak puasa kita Pak Ustadz. Mm-mm. Iya 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 iya. Iya. Tolong dijawab Pak Ustadz ya. Iya iya siap. Dari aku Herman PM di Lalang Sumbawa. Terima kasih Pak Ustadz. Yo sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Cek Herman PM, tidur makruh maksudnya itu Cek ketika dari jam 6 sampai jam 6. Atau kata lagu Ali itu pagi pulang pagi Armada pagi pulang pagi artinya bertemu dalam 12 atau 24 jam. Nah, maka itu makruh dan bisa jadi haram karena dia tinggal ke sholat kan artinya kan. Nah, tapi kalau dia tidurnya di antara sela-sela waktu sholat daripada dia mikir ke cendol dengan es dawet campur tapi tadi atau juga dia mikir yang dadak lebih baik tidur beda apa-apa. Tapi kalau saran anak ini baik itu Bang Herman Kalau misalnya memang pikiran kita ini gundah gulana karena urusan puasa ini, enggak apa-apa ba'da subuh tuh tidur. Tidur kayak jam-jam 2-an bangun. Nah, zuhur bisa nak nyambung lagi katik masalah enggak apa-apa. Nah, sebelum buka tuh kira-kira sejam sebelum buka bangunan langsung asar. Enggak apa-apa itu. Ya untuk menghindari ini tadi maksud anak tuh kan daripada dia seliweran pikir nih kemana-mana. Nah, itu mensiasatinya. Nah, apa namanya itu? Kalau soal hukumnya secara hukum fikih itu tidak batal tidak. Lawang dalam pikiran kan. Tidak batal tidak, dia bukan masuk item yang batalkan puasa bukan. Nah, tapi secara tasawuf itu bisa mengganggu, mengurangi bahkan merusak pahala puasa karena dibayang terus. Nah, solusinya cak mano selain solusinya ngatur jam tidur tadi sleeping time. Ini kan ini juga nih apa namanya itu pernah ngajar bahasa Inggris tidak lulus juga nih. Nah, jadi selain kita mengatur jadwal tidur, kita juga anak juga tidur jujur kalau lagi tidak ada ngantor misalnya pun tidak ada ngajar, ini anak pribadi bagi pengalaman maksud anak supaya bisa jadi ikbar bukannya anak sombong bukan. Anak kalau misalnya seminggu itu paling 2 atau 3 hari cuman ke kantor kan. Nah, kalau misalnya ke kantor artinya sudah subuh kita mandilah kan atau sebelum subuh mandilah. Nah, katanya siap-siap kan, nah, kaget balik kantor bertidur istirahat. Atau misal kalau ada kegiatan kan, kalau kayak sekarang kan sibuk ngurusi dunia perjakatan kalau pagi ke siang. Kalau sore ini selama Ramadan ini insya Allah sibuk di RRI Perumpat Palembang kan. Nah, artinya kan agak padat lah bahasa jadwalnya itu. Nah, tapi kalau misal tak kata jadwal tak padat nian, pagi-pagi jam 7 jam 8 tuh sudah subuh sudah mandi atau belum mandi, kami tidur dulu biasanya. Itu bukan hanya bulan puasa sih, tidak puasa juga tidak masalah. Kita istirahat dulu. Nah, itulah yang diajar oleh kiai kami dulu waktu di pondok. Katanya jam 2 kaget gitu kan nak macam kitab katanya dia ngomong kan. Hari biasa bukan hari puasa bukan. Nah, kata dia ngomong, aku ni nak tidur dulu katanya. Kau jadilah berkelakar dengan aku dia ngomong. Nah, jam 9 10 itu. Aku nak tidur dulu kata dia ngomong. Kau terserah kau dia nak kegiatan kau nak ngayu sepeda dia kata dia ngomong. Jika aku nak tidur juga tak apa-apa, bukan tak apa-apa katanya. Supaya kita ni press katanya menghadapi belajar, menghadapi cak ini kan kondisi puasa menghadapi nak untuk buka kage, mungkin nak persiapan sholat tarawih dan lain sebagainya. Katik masalah. Anak pribadi cak itu karena kiai dulu juga cak itu yang kami jingok kan waktu beliau mempraktekkan dan kami jingok di rumah kediaman beliau. Nah, di pondok dulu. Nah, jadi soal itu diatur becek. Nah, soal yang tadi yang galak datang apa namanya itu pikiran ngingat ke es cendol campur kacang sama cincau tadi. Itu caranya ketika kita datang berenteng, misal posisi tidak tidur. Kalau posisi tidur kan tidak mungkin kan. Posisi tidur tak katik masalah. Tuh kau nak mimpi masuk langit ketujuh katik masalah. Namanya tidur. Kalau posisi tidak tidur,
kita terpikir dengan barang-barang yang warna-warni tadi, maka kita ya cukup istighfar baik dan juga kita lupakan. Datang lagi Pak Ustaz lupakan, datang lagi lupakan. Ibarat anggap es cendol lagi ngomong, lagi nyanyi kita, lupakan saja diriku kan. Nah, sambil kita bertawakal, itu ikhtiarnya tadi kan. Nah, tawakal tadi berdoa, ya Allah Tuhanku, kalau kira-kira ibadat puasa aku ini terganggu oleh gawe es warna-warni, es teler nih tadi ya Allah, maka jadikanlah aku nih banyak aktivitas atau bisa tidur istirahat, atau jadikanlah aku nih ingat yang lain, banyak kegiatan lain. Nah, kira-kira model itu. Biasanya kita tuh lagi pergi begawe biasanya, artinya lagi libur begawe, galak tidur dak begawe juga lagi dak do kate atau dak do masuk begawe. Kegiatan juga dak kate. Nah, itu yang galak nyadikan kita pikir untuk melayang-layang dibawa sampai ke langit ketujuh tuh. Kalau banyak kegiatan tidak dia akan banyak ini. Nah, pertanyaan kedua sebelumnya dijawab aja. Coba kita angkat dulu. Coba kita angkat dulu Ustaz Iya. ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ini dari hamba Allah Pak Ustad. Oh, iya, boleh. siap. Jatuh di Cik Hamba. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ustad. Ya. Kalau sholat itu kan, seandainya aku nih imam ya. Mm-mm. Niatnya itu kan adaan imaman lillahi ta'ala kan. Iya, Nah kalau makmumannya itu ini Pak Ustad, adaan makmuman lillahi ta'ala. Iya. Pak Ustad, benar Ustad? Benar. Kalau sholat dewean adaan lillahi ta'ala wae Pak Ustad. Iya, benar. Nah, tolong penjelasannya Pak Ustad. Kayak terseliu lagi salah om. Oh. Ya, itu ya Pak Ustad. Oh, iya. Ya, apa benar apa mana Pak Ustad? Itu Iya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita keep dulu Ustaz, caknya nyudah ke pertanyaan dari Bang Herman PM dulu tadi Iya. ya, sekali lagi ya. Silakan. Nah, pertanyaan Bang Herman PM tadi, kalau misalnya kita ini apa namanya itu ke Palembang, kata beliau banyak penyingoan. Nah, penyingoan itu biasanya dipercikan jingok dado, jingok pukang. Rupanya banyak juga kalau berseliweran kata beliau, dado dan pukang. Tapi bukan ayam lemak itu ngelanjaknya buku nih kan. Nah, galak banyak terjingok barang terbuka ini tadi, maka ketika dia nyingok itu ya sekedar terjingok, namanya barang terjingok. Percaya aku nak terjingok pena dengan map ini kan. Nak suruh nikit ini tak cek minta bahasa Arabnya ini cair nih. Nah, terjingok ini, dia terjingok ya maka kalau ketika dia nyingok pertama ya itu tak kati masalah, barang terjingok, barang ini apa namanya itu apa istilah itu terselik baik. Nah, tapi kalau dia nyingok itu laju diplototinyo, dihayatinya, laju lah terbawa pikiran yang layang sama persis pecah pikiran dengan es cendol tadi, cuman bedanya ini pukang dengan dado baik. Nah, maka ya secara fikih puasa dia tidak batal, tidak. Kecuali dia itu langsung turun, langsung dia di apa namanya itu digoneknya yang dijingok yang tadi nih, langsung cacak nak ngobrol lah, cacak nak apa, nah baru berasa itu insyaallah mungkin bisa batal itu. Tidak puasa lagi kemungkinan bisa batal, bagi puasa tambah batalnya itu. Nah, sekedar itu baik, maka insya Allah kemungkinan besar pahala puasanya terganggu atau pahala puasanya berkurang, bahkan bisa jadi pahala puasanya hilang. Nah, maka untuk mensiasati itu tadi ya selain istighfar, kita berdoa minta apa namanya itu semoga Allah kuatkan hati dan mata pikiran kita, dan juga ketika itu apa namanya terjingok maka kita langsung buang wajah, buang rai dari situ. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya haram yang di situ kita harus buang rai. Pertama, ketika kita berarti terjingok dengan yang sesuatu maksiat, maka kita buang rai. Bukan buang rai dengan uangnya, maksud itu buang rai karena kemaksiatannya. Nah, yang kedua, ketika kita nemu ke barang uang di jalan yang bukan hak kita, maka kita harus buang rai dari situ. Nah, itu pelajarannya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Cek Hamba Allah tadi. Nah, pertanyaan Cek Hamba Allah tadi terkait niat sholat Iya Ustaz. Sholli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Sholli fardadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, maka apa namanya itu lafaznya itu benar, kalau kami katakan benar, imaman atau makmuman atau dia munfarid langsung adaan lillahi ta'ala. Secara lafaz benar itu, kami amini itu benar yang disebut Cek tadi. Nah, tapi Cek, karena kita langsung ngomong soal niat, walaupun ini tidak ditanyakan sebenarnya sih, yang ditanyakan itu kan
yang benar dak lafaznya tadi. Niat itu karena inilah kepalangan yang Palembang ngomong soal niat. Niat itu ketika belum sholat nih, nah tegak, baik itu jamaah ataupun dewean, tegak, sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin sebelum berarti adaan imaman mu'min fardhu lillahi ta'ala. Sudah dilapaskan. Itu sebenarnya belum niat. Itu hanya azam, azam itu sesuatu yang nak kita rencanakan. Dan itu belum dikatakan niat. Hanya azam. Contoh. Aku malam ini nak datang ke toko jam di mall, nak nyari Rolex misal. Ngomonglah aku sekarang di RRI tadi. Nah itu baru azam. Ketika sudah ada persiapan dan nak menuju TW sana, barulah itu disebut oleh niat. Nah lajunian ini niat. Nama itu juga dalam sholat. Ketika kita baru maco sebelum takbiratul ihram, maka itu belum niat, baru azam baik. Niat itu kapan? Dihitung niat itu ketika dia nyebut Allahu Akbar. Ketika lapas lam jalalahnya itu nyebut Allah, disitulah masuk. Aku niat sembahyang zuhur. Nah, sebenarnya di situ sudah sah masuk niatnya. Aku niat sembahyang zuhur. Dia nyebut Allah, dalam hatinya aku niat sembahyang zuhur. Allahu Akbar, sah. Baru lanjut ke 4 rakaat menghadap kiblat. Jadi makmum fardu kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau dia bagus ketika dia aduh enggak imam tuh macu panjang nian. Allahnya panjang nian. Bukan dia tuh panjang apa namanya itu ngesok-ngesok minta alam, bukan. Dia tuh nak masuk ke niat. Niat tuh belum tuh masuk. Sengaja aku sholat fardu zuhur barengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ dia nyebut fardu zuhur sudah sah, lengkap, lebih bagus. Ketika lapas lam jalalahnya masuk. Jadi tidak mudah sebenarnya masuk ke niat. Anak pribadi tidak mudah. Makanya nak konsen nian. Pikiran dengan hati itu bersih ke nian. Jangan ada pikiran lain maksud aku itu bersih gitu. Jangan kita mikir cendol, mikir ini nasi minyak segala macam tuh kaget dulu. Dan juga jangan mikir kepikiran ini. Pikir ke fokus ke sholat. Cara caranya masuk ke takbiratul ihram itu. Apalagi kita ngimam kan. Kita ngimam itu berat nian. Ngimam itu kalau benar pahalanya bagi sebanyak idak sama masjid itu. Tapi kalau salah imam dewek nanggungnya. Nah, jadi bukan keladasan. Jadi imam tuh apalagi sholat Jumat kan. Ya kan kami sering juga diamanatkan jadi imam dan khotib di sholat Jumat. Nah itu jadi bukan keladasan, bukan untuk jadi imam itu kan. Nah maka berat dan itu sangat menjadi konsekuensi bagi kita. Jadi itu lafaznya tadi ketika di Allah sengaja aku sholat zuhur, nah, masuk sudah itu. Atau bahasa Arab sholli fardhu zuhri. Tidak apa-apa, tidak bahasa Arab. Yang penting niatnya itu dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam fikihnya Imam Syafi'i, niat itu ketika dia berniat nak ngapo itu sudah masuk hitungannya niat. Nah, baik jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belumlah kita baca materi ya. Nah, kita lanjutkan. Bukan dilanjutkan sih, baru nak memulai sebenarnya. Nah, ngomong soal fikih jinayah. Jadi fikih itu adalah produk hukum yang dilahirkan dari usul fiqh dari para ulama yang sumbernya Quran dan hadis. Nah, jadi fikih itu produk hukumnya. Kalau bahasa sekarang nih hasil industri pabrik. Industri siapa? Industrinya uang Islam. Pabriknya siapa? Pabriknya para ulama tadi. Apa dia yang diolah di sana? Ya dalil Quran dan hadis. Nah, kira-kira itu yang dilahirkan dan ditelurkan menjadi produk namanya fikih. Fikih itu paham artinya. Maknanya kita mudah memahami agama itu. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru, bukan. Biar kita ini mudah memahami agama. Saya mau pecah ke sini, ke RRI ini. Nah, intinya kan nak ke RRI, intinya itu tuh. Entah naik apa, entah cak mano. Nah, maka para ulama itu ibarat ini analoginya dari Ana, para ulama itu melahirkan fikih itu untuk jadi wasilah atau untuk jadi caro kita memahami agama. Caro nak ke RRI ini. Banyak caro ke RRI. Naik LRT, apa nebeng wong yang kalau kira ndak do gatik rasa malu dak tiap hari. Perempat ini atau juga naik mobil dewe atau naik gokar, naik Grab, naik Maxim atau dia naik motor dewe atau dia jalan kaki kalau tahan dari siang tadi kan gitu datang ke sini jam 4 lebih lah buko sudah karena mengas keangatan bisa jadi banyak jalan juga RRI ini. Nah maka caronya tadi di apa itu diprodukkan oleh para ulama. Nah fikih ini agama Islam ini jemaah dimuliakan Allah adalah agama yang kamil, sempurna. Nah, dan agama yang syamil, lengkap.
Sempurna itu artinya dak do takak tungging jika tu orang Palembang kalau begunting. Ujung bingen kalau ngomong begunting tu jangan takak tungging. Takak tungging tu apa? Depan tipis, belakang tebal, kaki di kanan tipis, belakang kiri agak tebal, takak tungging. Dak do jelas nyingoknya, ngeri nyingoknya. Kalau guntingan takak tungging itu bahaya itu, keluar itu kaki wong laju suuzon dengan kita. Nah, begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam ini agama yang sempurna. Dari A sampai Z, seluruh kronologis kehidupan kita diatur melalui Al-Quran dan hadis. Yang kaki itu bakal diolah, diprodukkan lagi oleh para ulama untuk mudah ke kita. Karena kita kan tidak hidup zaman Nabi itu. Kita tidak nyingok cak siapa Rasulullah itu, cak mana Rasulullah itu beribadat, cak mana Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat itu berinteraksi di pasar. Kita kan tidak nyingok, tidak nyaksikan itu gitu. Kita tidak bertemu dengan zaman itu 14 abad yang lalu itu. Tidak katik dokumentasi yang jelas kalau tidak dari produk pemikiran para ulama yang itu secara musalsal, artinya mutasil bersambung keilmuan itu dari Nabi ke sahabat terus sampai ke kita ini. Dan itu adalah hak prerogatifnya para ulama. Jadi agama yang sempurna, agama Islam dari A sampai Z, lengkap. Dan agama yang sempurna artinya runtut. Agama yang syamil, yang lengkap, ado galo. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi terus ado galo. Mulai dari kita belum katik sampai kita dak katik pula lagi. Ado galo. Nah, maka para ulama itu, para imam-imam madhab dan ulama-ulama pengikut imam madhab setelahnya, Pak Ustadz, ngapo kita nak ngikut imam madhab Pak Ustadz? Dak ngikut Nabi dengan Rasul langsung, dengan Rasulullah langsung. Quran itu kan diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengimplementasikan Al-Quran itu digandeng dengan hadis. Kira-kira inilah analoginya lebih mudah hari ini. Ketika ada peraturan baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia, nah ini cara analogi hukumnya biar mudah. Ini kan jelek-jelek nih sarjana hukum juga. Ketika ada undang-undang diketok oleh DPR MPR, maka turunan dari undang-undang itu untuk menjelaskan apa dia isi undang-undang itu harus ada PP, peraturan pemerintah. Nah, maka turunan dari Al-Quran itu harus ada hadis untuk menjelaskan itu. Kira sama model itu lah. Nah, ketika apa namanya itu? Nabi dan para sahabatnya, Nabi ini kan sumber rujukan utama. Nabi itu maksum, dia terjaga, memang uswah. Beda dengan para ulama setelahnya. Maka setiap kaulnya Nabi, hadis sunnahnya Nabi itu, kalau sahabat ada problem, itu nanya ke Nabi. Kalau zaman Nabi, maksudnya Nabi masih hidup. Nah, nanya ke Nabi, Nabi ini nyingo dari wahyu dan dari dalil yang pernah beliau punya, ada tak problem ini? Kalau ada, beliau akan mengeluarkan itu. Tapi kalau tak katik, maka beliau akan menunggu sampai turunnya wahyu. Dan kaki Allah bakal menjawab wahyu itu. Mudah kan, lemak kan kalau zaman itu maksudnya. Nah, akhirnya Quran habis, selesai turun, Rasulullah meninggal. Putuslah otoritas utama pemberi hukum Islam itu. Otoritas utama, jadi Nabi itu otoritas yang sangat mutlak. Ya karena dia bisa ngembek dari nas yang apa namanya itu Allah turunkan melalui dia tanpa yang bukan Quran, ataupun dari nanya langsung kepada Allah melalui Al-Quran tadi. Yang hidup sahabat menurut beliau. Nah, ketika ada sahabat ada problem, maka diskusilah sahabatnya tadi. Diskusi untuk memutuskan hukum dan diijtihadkan. Diambil hukumnya dari apa yang ada pada Quran dan hadis. Apa yang ada dalam teks Quran dan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka kita ini disebut ahlus sunnah, artinya mengikuti Nabi, wal jamaah dan sahabat-sahabatnya. Apa dia contoh ahlus sunnahnya? Ahlus sunnahnya sholat tarawih. Wal jamaahnya pergi ke masjid itu. Zaman Nabi tarawih ada di masjid, ada di rumah, dan banyak di rumah Nabi. Bukan masjid. Itu Sayyidina Umar bin Khattab disatukan dalam sikot tempat itu, dijamaahkan itu. Nah, maka setelah sahabat meninggal, sahabat ini memang bukan otoritas penuh, tapi sahabat pernah dapat sumber otoritas penuh. Nah, kira-kira kopian kedua lah ini nih dari kopi aslinya. Nah, sahabat meninggal, ada tabi'in. Nah, sampai zamannya Imam Mazhab. Imam Mazhab ini karena pemikiran umat pada waktu itu sudah mulai berkembang, sudah juga ada banyak versi dalam setiap fikih itu, maka Imam Mazhab itu mulai mengkodifikasi fikih. Ada kalau Imam Hanafi itu orang rasionalis, ahlul ra'yu, akal pikiran. Maka Imam Hanafi itu tidak ada banyak dalil, dia tidak ada banyak ya, tapi tetap berdalil, dia tidak liberal. Dia hanya menggunakan lebih pada akal pikiran. Lalu Imam Syafi'i, Imam Maliki itu ahli hadis dari Madinah. Beliau banyak mengeteks tekstual hadis.
Dari tekstualis Imam apa? Maliki. Imam Syafi'i itu tinggal pernah di dua tempat, maka dia ada kol kodim dan kol jadi kata dahulu kata sekarang. Nah, ngapa sama itu? Sekarang Imam Syafi'i ini pindah-pindah tempat, banyak nyingok model masyarakat ini, manusia ini. Maka beliau ini paling moderat, elastis pemikirannya. Dan yang terakhir Imam Hambali. Imam Hambali ini karena beliau tinggal di tengah-tengah apa namanya itu banyaknya pemikiran yang berkembang, maka beliau wong yang paling berhati-hati, keikhtiatiannya sangat tinggi di dalam melaksanakan dalil. Nah, jadi dengan berbagai macam tadi bagus galau, benar galau dan swajah galau. Nah, tinggal kalau kita tinggal di Indonesia, para ulama yang bawa Islam dan mengajarkannya di Indonesia ini dominannya adalah mazhab Syafi'i, maka kita kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i, walaupun ada beberapa yang tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Karena itu yang paling sesuai dengan Indonesia, itu moderat dan elastis. Nah, balik ke cerita kita tadi. Maka produk hukum yang dimuliakan Allah masih betul ya. Produk hukum itu fikih ini dicabangkan oleh para ulama banyak. Ada fikih ibadat, ngurus rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, infak, wakaf dan lain-lain. Ada fikih ibadat, ada fikih siasah yang membahas tentang politik. Ada dalam Islam. Ialah pemerintahan Rasulullah, cak negara Madinah itu, cak negara Madinah, cak perjanjian Hudaybiyah, cak manom apa namanya itu zaman Khalifah 4, zaman Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, cak cara memilih pemimpin, cak halul aqdi, fikih siasah namanya. Lalu yang ketiga adalah fikih mawaris. Fikih mawaris ini yang membahas terkait warisan. Cak menjelaskan istilah dalam sain, cak menjelaskan asobah, cak menjelaskan perbedaan anak betina dalam fikih waris, cak menjelaskan putus waris, cak menjelaskan bagi waris, cak menjelaskan riso. Nah, fikih mawaris. Ada namanya fikih munakahat. Fikih munakahat tentang pernikahan. Mana cara talak, mana cara nyurujuk, mana caranya apa yang batal nikah, apa yang menjadi mak nikah, apa yang menjadi dasar nikah, apa yang menjadi rukunnya nikah, apa yang menjadi syarat nikah, apa yang menjadi sunat nikah. Nah, itu dibahas di fikih munakahat. Nah, lalu ada namanya fikih jinayat yang cerita hari ini. Sebenarnya banyak cabang lagi umum seperti itu. Nah, fikih jinayat ini yang membahas tentang kriminalitas, tindak pidana, kejahatan, pelanggaran. Nah, kalimat Allah, ketika hukum itu ingin diberlakukan, kalau kita ngomong fikih jinayat, hukum pidana, Islam, pelanggaran, kejahatan, maka ada 3 unsur yang harus memenuhi kriteria pokok itu. Pertama namanya rukun syar'i, unsur formil. Beliau harus dibuat undang-undang, artinya harus beraturan. Di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta kita ini, hukum Islam itu baru berapa yang diadopsi menjadi hukum negara. Kecuali Aceh yang dominan mengadopsi hukum Islam dalam hal pidananya. Nah, di dalam hukum negara kita masih beberapa yang sudah dilaksanakan dan beberapa yang belum. Jawabannya ketika kita ingin negara kita menjadi hukum Islam, maka kita harus konstitusional. Artinya apa? Sesuatu yang ingin kita capai, kita harus dilalui dengan cara yang baik dan benar. Maka Bung Karno dulu ngomong dengan 3 kiai, Kiai Harun Zakir, Kiai Wahid Hasyim, dan Kiai Salim, negara kita bukan negara Islam. Negara kita negara kesatuan republik. Negara kesatuan berbentuk republik, bukan negara agama, tapi kita negara beragama. Nah, ketika Bung Karno ingin masukkan hukum Islam dalam negara, maka tidak dilarang di situ. Tidak dilarang. Tapi caranya harus konstitusional, harus elegan dan berwibawa. Harus kita caranya lapo dengan cara dibuat peraturan melalui parlemen yang ada. Ini terus beliau. Nah, tadi ada rukun syar'i, unsur formil. Kedua ada unsur material. Rukunul madhi. Apa itu peraturan yang perlu? Kalau kita ngomong fikih jinayah, maka ada 3 peraturan yang disebut oleh Al-Qur'an Al-Karim dan diajarkan Nabi SAW. Pertama namanya qisas, itu selaku balasan, apa namanya, tidak pidana balasan dalam pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua namanya had hudud, tindak pidana yang sudah ditentukan apa namanya balasannya, yakni tuduh tindak pidana. Dan yang ketiga azir, tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi perhatian di situ harus kita garis bawahi. Jadi jangan ngomong negara dan pemerintah tidak. Negara dan pemerintah itu sangat ikut andil dalam Islam, sangat diangkut. Yaitu ta'zir hukum dari pemerintah. Nah, lalu yang ketiga adalah ruknul adabi, unsur moral yang ada di situ. Nah, dari 3 unsur ini, ketika kita ingin ada hukum Islam, maka seperti kata proklamator kita Bung Karno, kita harus melaksanakan sesuatu yang konstitusional. Nah, ketika para ulama itu duduk di parlemen, dia berdiskusi, berijtihad untuk memprodukkan suatu hukum, maka itu artinya bisa berlaku kan memenuhi 3 unsur tersebut. Nah, Ustaz, dari 3 unsur dari apa namanya itu secara konstitusional di Indonesia kita ini manut apa namanya itu hukum Islam ada berapa tempat? Iya jawabannya. Apa yang paling ini? Yang jelas yang saat ini sedang kita jengok dalam beberapa dibahas nas. Amil itu pekerjaan yang disebut oleh Al-Qur'an dan disebut oleh Nabi sebagai pekerjaan yang dilegal oleh pemerintah. Apalagi tentang perkawinan, maka perkawinan itu dibuat oleh pemerintah, negara itu melaksanakan ini. Karena apa namanya itu wali itu kalau bukan tidak kasih wali, maka wali itu adalah kepala negara. Nah, itu hukum Islam sangat mengakomodir negara dalam pelaksanaan hukumnya. Nah, cuman dimuliakan dengan rahmat Allah Taala. Panjang cerita dan banyak bakal kita bahas tentang itu, tapi kita tidak akan bersama. Tapi yang akan menjadi kesimpulan dan pelajaran ibrah kita pada hari ini adalah ketika hukum Islam itu diterapkan, maka kita harus tahu apa yang dilakukan pemerintah. Tapi ketika belum diterapkan oleh pemerintah, maka artinya itulah jalan ijtihad untuk para tokoh kita di parlemen, khususnya tokoh Islam, tokoh para ulama itu. Nah, mungkin itu sedikit materi yang kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita lalu serta kita amalkan dalam kehidupan kita. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Pada Allah kami mohon ampun dengan ucap astagfirullahalazim. Kami ucapkan terima kasih untuk para penanya, para pendengar yang sudah bergabung di petang hari ini. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan salah hanya milik diri pribadi kami sebagai insan biasa. Akhir kalam, walaupun minkum, syukran jazakumullah ahsanul jaza, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada sore hari ini, dan wassalamualaikum juga untuk pendengar yang sedang mendengarkan Dialog Hikmah Ramadan ya. Nantinya kita langsung akan tergabung bersama Pro 1 RRI Palembang untuk mengikuti siaran menantikan berbuka puasa. Untuk itu langsung saja kita akhiri acara Hikmah Ramadan hari ini dan sampai bertemu lagi di esok hari. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini kocak dulur peloi setiap hari setelah bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni